Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita lanjutkan materi kita ya. Masih di bab 4 distribusi normal. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan masuk ke materi distribusi student. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi normal dan distribusi normal baku. Nah, jadi nanti apa yang dimaksud dengan distribusi student dan bagaimana penerapannya dan apa manfaat dari distribusi student itu, nah nanti yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, distribusi student. Jadi distribusi student itu adalah salah satu model distribusi variabel acak kontinu. Nah, sama seperti distribusi normal sebelumnya ya. Oke, jadi sejarahnya distribusi student ini itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1908 dalam suatu makalah William Shelley Gozet. Gitu. Jadi pada waktu itu, Gozet itu bekerja pada suatu perusahaan bir Irlandia yang melarang penerbitan penelitian oleh karyawannya. Jadi perusahaan itu tuh melarang karyawannya untuk menerbitkan penelitian gitu. Nah, untuk menghindari aturan ini, jadi Gozet itu menerbitkan karyanya itu di bawah nama student. Nah, jadi tidak ketahuan kan. Jadi kalau sebelumnya kan distribusi normal itu dipopulerkan oleh Frederick Carl Gauss. Jadi disebut juga dengan distribusi Gauss. Nah, tapi distribusi student ini diberi nama ya distribusi student, bukan distribusi Gaussian kayak gitu ya. Nah, jadi dari cerita ini nih kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika kita menciptakan suatu karya atau ada suatu karya gitu ya yang bermanfaat bagi orang lain, jangan sampai kita berpikir, oh ini tidak bisa karena ini. Jangan sampai kita berpikir tidak bisa seperti itu. Nah, ternyata ada solusi lain seperti yang dilakukan konser ini. Ya udah tinggal diganti namanya penelitiannya. Jadi distribusi student kayak gitu. Ya. Oke. Jadi distribusi student itu juga disebut nantinya distribusi T ya. Nah, distribusi T. Oke. Nah, distribusi student itu adalah hasil penurunan dari distribusi normal baku dan berkaitan dengan distribusi Chi kuadrat. Nah, ternyata selain distribusi binomial, distribusi normal, distribusi student, ternyata ada distribusi lain yaitu distribusi Chi kuadrat salah satunya. Nanti kalau kalian belajar lebih lanjut lagi di perguruan tinggi, kalian akan menemukan distribusi lainnya seperti distribusi alfa, gamma dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, jadi rumusnya seperti apa? Gitu. Jadi ini distribusi student itu sama dengan Z dibagi dengan akar. Ini simbol dari Chi ya, Chi kuadrat dibagi dengan DK. Nah, apa itu? Jadi Z itu adalah distribusi normal baku. Nah, kalau T adalah distribusi student. Nah, kalau ini namanya Chi ya, bukan X, tapi Chi. Distribusi Chi kuadrat. DK itu adalah derajat kebebasan. Nah, jadi di dalam distribusi student itu ada yang namanya derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu apa? Jadi gini, jadi derajat kebebasan itu adalah total pengamatan bebas dari seluruh pengamatan yang dilakukan. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi misalkan kita nih mau cari nilai atau data. Data itu rata-ratanya misalkan harus 80. Jadi dari 5 sampel yang akan kita pilih, rata-ratanya itu harus 80 kayak gitu. Nah, maka nanti maksimal ya yang dapat kita pilih dengan bebas dari 5 orang tersebut ternyata hanya 4 orang. Nah, jadi 4 orang ini kita dapat pilih dengan bebas. Misal contohnya nanti orang pertama itu dapatnya 75. Lalu orang kedua nantinya 85, orang ketiga 80 dan orang yang keempat itu dapatnya 70 nilainya. Nah, tapi untuk orang kelima itu tidak bisa kita pilih dengan bebas lagi. Nah, itu harus memenuhi kriterianya. Jadi kriterianya seperti apa? Jadi kriterianya nilainya harus 90. Kenapa harus 90? Supaya rata-ratanya harus jadi 80 seperti itu. Nah, jadi derajat kebebasan dari 5 orang tersebut ya datanya, banyak datanya 5 orang. Ternyata derajat kebebasan itu sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi hanya 4 orang ya. Hanya 4 orang yang bisa dipilih dengan bebas kayak gitu. Sehingga nantinya DK itu dirumuskan sama dengan N dikurang 1.
dengan N-nya itu adalah banyak datanya. Gitu. Ya. Oke. Nah, bentuk grafik distribusi student itu sama seperti grafik distribusi normal baku. Nah, kalau distribusi normal baku masih ingat itu simetris terhadap rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 0. Nah, jadi nanti juga rata-ratanya sama dengan 0. Simetris terhadap rata-ratanya sama dengan 0 atau T sama dengan 0 di sini ya disimbolkannya. Nah, jadi nanti hasil perhitungannya, nah tidak perlu kalian gunakan apa namanya rumus tadi T sama dengan Z dibagi akar C kuadrat dibagi DK, tidak perlu lagi. Nah, jadi nilai-nilainya itu sudah ada pada tabel distribusi T atau tabel T namanya. Kalau sebelumnya kan tabel Z ya atau tabel distribusi normal baku. Nah, jadi nanti penggunaannya tetap memperhatikan ini DK ya. DK itu sama dengan N kurang 1. Oke. Nah, jadi grafiknya sama seperti distribusi normal baku ya. Nah, seperti ini simetris terhadap sama dengan 0 rata-ratanya. Lalu misalkan ini saya berikan domain di sini TP ya. Jadi nanti luas daerah pada tabel T itu dari TP ini, nah dari TP sampai ke kiri. Nah, ini luasnya. Atau luasnya itu kita misalkan luasnya sama dengan P ya. Nah, jadi dari T sampai ke kiri tak hingga. Atau nantinya kalau T-nya di sebelah kiri 0 di sini ya, maka nanti luas daerahnya dari kiri ini sampai ke kanan seterusnya gitu ya. Nah, ini. Jadi luas daerah yang diarsir itu sama dengan P yang dibatasi paling kanan oleh TP. Nilai TP itu diperoleh dari distribusi T untuk pasangan DK sama dengan N kurang 1 dan P yang diberikan. Nah, jadi nanti kita menentukan nilai T ini nih berdasarkan luasnya dan DK-nya gitu. Nah, jadi ini berbanding terbalik sama distribusi normal baku kemarin. Kalau normal baku kemarin itu kan kita akan mencari luas. Tapi di dalam distribusi T ini kita sudah dapat luasnya. Yang dicari itu adalah nilai T-nya gitu. Kalau sebelum kan nilai Z-nya sudah ada. Nah, ini sekarang nilai T-nya belum ada. Kita cari nantinya pakai tabel. Nah, tabel T-nya itu seperti apa? Nah, ini tabel T-nya ya. Nah, jadi tabel T ini nanti sama seperti link yang sudah saya sertakan di video sebelumnya ya. Nah, itu sama ada tabel T juga atau nantinya kalian bisa download lagi tabel T itu ya. Oke, nah ini tabel T. Jadi kolom paling kiri ini itu adalah DK-nya ya. V sama dengan DK atau derajat kebebasannya. Kolom paling kiri adalah DK. Kalau baris paling atas ini itu adalah luasnya. Nah, luas ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini luasnya yang paling kecil itu 0,5. Kalau luasnya 0,5 berarti TP-nya itu berada di sini berarti. Di pas sumbu simetrinya ya. Nah, masih ingat ya, luas di bawah kurva itu kan adalah 1. Karena simetris berarti sisi kiri dan sisi kanannya adalah 0,5 0,5 ya. Nah, itu. Jadi ini nih yang di tengah-tengah ini adalah nilai T-nya. Nah, nanti kita cari nilai T-nya berapa kayak gitu. Ya. Konsepnya sama, nanti DK-nya berapa, berarti nanti kita tarik ke kanan. Lalu luasnya berapa, kita tarik ke bawah. Nah, nanti dapat nilai T-nya. Seperti itu. Nah, nanti kita jelaskan ya contohnya. Nah, contoh 1. Tentukan nilai T jika diketahui N sama dengan 18 dan luas P sama dengan 0,90. Luas P berarti ini luasnya dari T ke kiri gitu ya. Nah, oke. Kita coba selesaikan. Nah, ini tetap wajib digambar ya supaya lebih mudah nanti memahaminya. Oke. Jadi, kita tentukan dulu DK paling mudah. DK sama dengan N kurang 1. Jadi ini 18 kurang 1. Jadi 17. Nah, sekarang kita gambarkan. Ini grafik distribusi normal ya, sama. Nah, ini. Nah, ini adalah 0 di sini. Nah, luas P-nya itu 0,90. Jadi misalkan kita letakkan T-nya di sini ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini luasnya adalah 0,90. Oke. Nah, luasnya sudah ada, DK-nya sudah ada, maka kita gunakan tabel T. Nah, cari 17 DK-nya. DK-nya 17 di sini.
Nah, yang ini kan. Terus luasnya 0,9 yang ini. Nah, dari kolom paling kiri kita tarik ke kanan. Nah, itu. Dari baris paling atas kita tarik ke bawah. Oke. Nah, kita dapatkan ini. 1,333 gitu. Ya. Nah, jadi nilai T dengan luas P sama dengan 0,90 dan DK ya. DK sama dengan 17 adalah 1,333. Atau nantinya kalau kalian mau nuliskan 2 desimal juga tidak masalah ya. Karena ini nilai T-nya. Ya. 1,33 boleh, silakan. Nah, itu caranya seperti itu. Mudah ya. Jadi kalau kalian sudah memahami distribusi normal baku caranya, nah ini hampir mirip caranya, cuman terbalik kayak gitu, ya. Oke, kita ke contoh 2. Nah, contoh 2, tentukan nilai T jika diketahui N sama dengan 21 dan luas daerah yang diarsir adalah 0,95. Jadi, daerah yang diarsir ini adalah luasnya 0,95 gitu. Nah, oke, kita tentukan dulu yang paling mudah, DK. N dikurang 1. Jadi 21 dikurang 1. Jadi 20. Dapat kan? Nah, apakah kita bisa langsung menggunakan tabelnya? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena luas dari T ke kiri itu belum dapat. 0,95 ini adalah luas di antara min T sampai T kayak gitu. Nah, maka kita harus cari dulu luas dari T ke kiri. Nah, gitu. Jadi langkahnya pertama kita cari luas daerah yang tidak diarsir. Nah, sama dengan, nah gimana caranya? Kita mau cari luas daerah yang tidak diarsir ini, yang berwarna putih. Jadi sama dengan 1 dikurang 0,95. Kenapa 1 dikurang 0,95? Karena luas total dari di bawah kurva ini adalah 1. Yang diketahui di sini adalah 0,95. Berarti kalau kita mau cari luas yang tidak diarsir, berarti itu 1 dikurang 0,95. Nah, kita dapatkan adalah 0,05. Gitu. Nah, selanjutnya kita cari luas daerah ini ya. Luas daerah ini masing-masingnya kayak gitu. Luas masing-masing daerah yang tidak diarsir. Nah, luas masing-masing daerah yang tidak diarsir. Nah, oke. Maka sama dengan yang tidak diarsir tadi kan luasnya adalah 0,05 kan. Berarti kalau luas masing-masingnya kiri dan kanan ini berarti 0,05 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Nah, karena ini kan kurvanya ini simetris. Dari 0 ke T, 0 ke min T itu luasnya sama. Sehingga dari T ke kanan dan negatif T ke kiri luasnya juga sama. Sehingga 0,05 ini kita bagi 2. Nah, kita dapatkan 0,025 gitu. Nah, maka di sini luasnya 0,025, yang ini juga 0,025 gitu. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ini hasilnya ada berapa? 1 gitu. Nah, kita dapat nih luas dari T ke kiri. Nah, sama dengan berarti T ke min T luasnya adalah 0,95 ditambah negatif T ke kiri 0,025. Ya, gitu ya. Jadi sama dengan 0,975 gitu. Nah, luas T ke kirinya sudah dapat. DK-nya 20. Kita cari di tabelnya. Nah, DK-nya 20. Yang ini. Nah, 0,975 yang ini. Nah, kita tarik di sini. Oke. Nah, oke, kita dapatkan yang ini. 2,086 gitu. Nah, jadi
nilai T dengan luas sama dengan 0,975 dan DK sama dengan 20 adalah berapa tadi? 2,086 kan? Ya, 2,086. Udah gitu. Atau kalau mau dibulatkan 2 desimal juga boleh jadi 2,09. Silakan ya, tidak masalah. Oke. Berarti T itu adalah 2,086 ya. Nah, ini kan 2,086 gitu. Berarti kalau yang ini berapa? Negatif 2,086. Nah, perhatikan ya, tetap prinsipnya kalau di sebelah kanan 0 berarti positif, di sebelah kiri 0 berarti negatif, tetap ya. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ini? Nah, kita ke contoh selanjutnya, contoh ketiga. Nah, contoh ketiga. Tentukan nilai T agar luas T ke kanan itu 0,01 dengan N-nya sama dengan 19. Oke. Nah, silakan digambarkan dulu supaya lebih mudah. Ya. Nah, ini 0 di sini. Oke. Sekarang luas T ke kanan 0,01. Menurut kalian nih, T-nya di mana? Di sebelah kiri 0 atau sebelah kanan 0? Di sebelah kanan 0. Ya. Kenapa di sebelah kanan 0? Nah, ada yang bisa jawab ini? Nah, ini 0,01 ya. Nah, karena coba ya, kalau saya buat grafik lain ya. Kalau saya buat seperti ini ya. Seandainya T-nya itu di kiri di sini. Nah, di sini. Mungkin tidak kalau seandainya luas T ke kanan, yang ini berarti itu luasnya 0,01. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena luas dari 0 ke kanan itu adalah luasnya 0,5. Nah, 0,5, ya kan? Karena kan di bawah kurva luasnya adalah 1 totalnya. Karena simetris, kiri dan kanannya adalah 0,5. Jadi ini 0 ke kanan udah pasti 0,5. Jadi kalau T-nya sebelah kiri 0 ini bukan 0,01, yang pastinya adalah lebih dari 0,5. Nah, makanya lebih tepat kalau T-nya itu di sebelah kanan 0 seperti ini. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang jadi luas T ke kiri, tetap ini konsepnya ya. Kita harus cari luas T ke kiri. Ya. Tapi kalau nanti T-nya di sebelah kiri ini, berarti luas T ke kanan gitu. Tetap konsepnya seperti itu. Sama dengan, nah berarti 1 dikurang 0,01. Bisa dipahami ya? Sama dengan 0,99. Oke, DK-nya sekarang. N kurang 1, berarti 19 kurang 1, jadi 18. Ya. Nah, kita cari luas daerahnya 0,99, nah, DK-nya 18. Nah, 18 yang ini ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini 18 di sini. Nah, 0,99 yang ini. Oke, kita tarik ke kanan. Yang ini. Nah, ini ke sini. Nah, oke. Nah, kita dapatkan 2,552. Oke, bisa dipahami ya? Nah, jadi nilai T dengan luas 0,99 dan DK-nya sama dengan 18 adalah berapa tadi? 2,552 ya. 2,552. Oke. Nah, seperti itu. Gimana? Mudah ya materinya? Nah, itulah tentang distribusi student. Tetap ingat konsepnya. Konsep tabel distribusi student itu dari T-nya, kalau T-nya di sebelah kanan 0, berarti sampai ke kiri luasnya gitu. Tetap ingat konsep seperti itu.
Tapi kalau tabel Z, distribusi normal baku dari 0 ke Z-nya gitu ya. Oke, bisa dipahami? Jadi materi ini nantinya kita akan gunakan untuk melakukan pengujian hipotesis gitu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.